Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Jadi, lanjutan daripada video cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia. Jadi setelah saya tinggal di kompleks PU Penjernihan, maka kami merasa seakan kuliah. Karena kenapa? Berbagai macam orang yang tinggal di kompleks ini dengan orang-orang pejabat, bisa dikata bahwa rata-rata pejabat semua. Sehingga dialah yang mengajari kami, seakan-akan saya merasa bahwa saya ini seakan-akan saya ini kuliah karena banyak pelajaran-pelajaran yang dia berikan kepada saya tentang masalah bergaul kepada orang, tentang masalah berdiskusi dengan orang, tentang dengan cara berbicara dengan misalnya berbicara dengan seorang polisi ataukah berbicara dengan seorang tentara, dengan berbicara dengan bermacam karakter. Maka kami kayak saya kuliah, seakan-akan saya merasa bahwa saya kuliah. Maka disitulah saya selalu merasa bahwa ternyata inilah daripada balasan-balasan dari ujian yang saya lewati, mulai dari saya kecil, sebelum saya lahir dan sebelum saya lahir dan setelah saya lahir sampai saya istilahnya meranjak daripada remaja dan dewasa sampai saya istilahnya merantau ke Kalimantan, sampai saya pulang lagi ke Sulawesi, dengan hidup saya penuh dengan ujian. Saya selalu dihina dan direndahkan, seakan-akan saya ini tidak mempunyai harga diri. Namun siapa sangka bahwasannya saya akan merasakan daripada kehidupan yang merasa berkecukupan, kehidupan yang saya rasakan. Saya merasa orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya berdampingan dengan berbagai macam pejabat. Dan bila salah seorang pejabat itu naik mobil mewah, maka kami pun ikut bersamanya. Maka kami merasakan, betapa beruntungnya diriku. Saya tidak membeli kendaraan. Saya tidak punya apa-apa, akan tetapi saya bisa menikmati. Kemudian ketika saya tidur di rumah yang mewah, saya selalu berpikir, betapa beruntungnya saya. Saya tidak mengeluarkan uang yang banyak, tidak mengeluarkan daripada harta yang banyak, tidak berpikir terlalu panjang bagaimana, namun saya bisa menikmati yang namanya hidup sebagai orang kaya. Meskipun saya tidak menggenggam, akan tetapi saya bisa merasakan, seperti ini bila kita hidup sebagai orang kaya. Maka saya selalu merasa bahwa saya ini adalah orang yang terkaya di dunia. Karena saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Pernah suatu ketika, karena ada salah seorang yang mengatakan bahwa enak katanya kita naik mobil Alphard, maka pada saat itu ada seorang pejabat, orang kaya, yang diajak kami sama-sama pergi makan di salah satu tempat makan. Maka naiklah kami dengan naik mobil Alphard. Di situ saya lagi kayak meneteskan air mata. Meskipun saya terlahir dari kalangan orang miskin, akan tetapi saya selalu bersyukur. Orang tua saya selalu dihina, tapi pada saat saya naik dengan mobil Alphard, dengan tetesan air mata saya menangis bahwasanya siapa sangka saya akan bisa seperti demikian ini, bisa bersama dengan orang-orang hebat. Padahal siapa diriku, saya tahu bahwa saya bukan siapa-siapa, orang yang tidak berpendidikan. Tapi saya bisa berada di tengah-tengah
orang-orang yang hebat ataupun orang-orang yang pejabat, orang-orang pintar, profesor, doktor dan lain-lain sebagainya. Ini adalah satu kesyukuran sehingga saya selalu dengan seiring waktu berjalan saya selalu merasa bahwasannya betapa beruntungnya saya dilahirkan ke dunia ini, meskipun dengan kehidupan yang pernah kami lewati penuh dengan ujian. Akan tetapi saya sangat bersyukur saat sekarang ini karena saya sudah merasakan yang namanya arti kehidupan yang sesungguhnya. Bahwasannya untuk merasa orang paling terkaya di dunia memang tidak mudah. Tapi ketika kita mampu melewatinya, maka insya Allah kita akan merasakan yang namanya orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Kenapa saudara sekalian saya katakan demikian? Banyak orang yang punya harta yang banyak. Banyak orang yang punya rumah yang mewah. Punya kendaraan yang banyak. Tapi hidupnya tidak tenang, penuh dengan kegelisahan. Akan tetapi saya bukanlah orang kaya, adalah orang yang sederhana. Tapi dengan bersyukur, kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa merasakan orang yang merasa berkecukupan dengan apa yang saya miliki. Merasa bahwasannya saya adalah orang yang paling terkaya di dunia, meskipun tidak berkelimpangan harta. Karena bila kita ini pandai mensyukuri apa yang diberikan kita kepada Allah, maka disitulah sumber-sumbernya atau caranya sehingga kita ini bisa tenang dalam melewati namanya kehidupan. Karena apabila kita ini selalu merasa kekurangan, selalu merasa iri dengan orang, selalu merasa dengki, sombong, maka disitulah kita ini selalu akan merasakan rasa sempit. Bila sifat itu ada dalam jiwa kita, merasa dengan kekurangan, merasa dengki, sombong, angkuh, maka disitulah kita akan merasakan yang namanya kesempitan hidup. Tapi apabila kita ini berusaha belajar menjalani namanya proses kehidupan, menerima ujian dengan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah suatu saat nanti Allah akan menanamkan sesuatu kenikmatan di dalam hati kita yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa lebih manis daripada gula. Karena kenapa? Saya seakan-akan tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dengan kenikmatan yang saya rasakan setelah saya melewati semua ujian yang begitu bertubi-tubi, silih berganti. Akan tetapi setelah saya melewatinya semua, maka alhamdulillah saya betul-betul merasa bahwa saya adalah orang yang paling terkaya di dunia. Saudara seimanku dimanapun berada, kisah hidup saya atau cerita atau kisah hidup yang pernah kami lalui tidak sampai di sini. Masih panjang lagi sehingga puncak-puncaknya, sehingga saya betul-betul merasakan bahwasannya inilah yang harus saya lewati sehingga saya bisa merasakan daripada orang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.